Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan di hari ini, diampuni dan dipulihkan. Tidak ada manusia yang lepas dari berbuat salah dan berbuat dosa. Seperti satu ungkapan yang berkata seperti ini, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang lepas dari pelanggaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebab itu setiap manusia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk Tuhan mengubahkan pribadi setiap manusia. Untuk mendapatkan sebuah pengampunan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap orang. Memulihkan setiap kehidupan kita yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Saudaraku, Daud pernah berkata seperti ini, berbahagialah orang-orang yang pelanggarannya ditutup-tutupi oleh Tuhan. Yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Luar biasa. Daud menyadari persis bagaimana ketika dia hidup di dalam dosa, dia hidup di dalam kejahatan, dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, itu sangat fatal. Itu sangat membuat satu hubungannya dengan Tuhan itu terpisah. Akibat dari satu dosa, akibat dari satu pelanggaran. Sebab itu Daud pernah berkata seperti itu. Berbahagialah orang-orang yang dosanya itu ditutup-tutupi. Dosanya itu diampuni oleh Tuhan. Dosanya itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya apa? Bukan Tuhan menutupi dosa dari Daud. Tuhan, saudaraku, menghilangkan dosa dari Daud. Tetapi karena Daud beroleh pengampunan dari Tuhan. Kami pun sebagai hamba Tuhan dan pendeta-pendeta manapun saya percaya tidak pernah lepas dari yang namanya berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran. Kami pun memerlukan Tuhan dalam hidup kami karena kami menyadari kami bukanlah manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Sebab itu kami memerlukan Tuhan. Saya percaya juga saudara memerlukan Tuhan. Tuhan rindu hidup kita diubahkan. Tuhan rindu hidup kita dipulihkan. Saudaraku, kita akan melihat Alkitab di sini. Di dalam Mazmur pasal 51. Di situ Daud mengapa dia berkata bahwa dosanya itu diampuni, pelanggarannya itu tidak diperhitungkan Tuhan. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia pernah berbuat kesalahan yang sangat besar dalam dirinya, yaitu dia hidup dalam persinahan dengan Batsheba. Dia melakukan dosa yang sangat jahat di hadapan Tuhan karena suami dari Batsheba atau Uria dia tempatkan di pasukan yang paling depan ketika saat berperang. Karena ada rencana jahat di hati dari Daud ketika dia menempatkan Uria di paling depan, itu artinya Uria akan mati. Karena rata-rata saudaraku, pasukan-pasukan yang berada di barisan paling depan, mereka yang langsung berhadapan dengan musuh. Jadi potensi besar untuk mati dalam pertempuran itu sangat berpeluang terjadi mati dalam peperangan. Dan itu Daud melakukan strategi jahat dalam hatinya, saudaraku. Dia tempatkan Uria di paling depan ketika berperang. Dan akhirnya Uria mati. Ketika Uria mati, Daud mengambil Batsheba. Dan hal itu adalah dosa yang besar yang Daud pernah lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, ada hal yang menarik di pasal 51 ini. Daud ketika dia berbuat dosa, terbilang dosa itu dosa yang sangat besar, saudaraku. Merencanakan kejahatan.
Kalau sekarang ada undang-undang yang berlaku di bangsa negara kita ialah undang-undang apa saudaraku? Bukan hanya langsung melakukan kejahatan tetapi berencana, pembunuhan berencana. Jadi sudah direncanakan betapa berat sebenarnya pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Tuhan mampu mengubahkan dia. Tuhan mampu membereskan hidupnya karena saudaraku dia belajar ketika seorang hamba Allah, seorang nabi Tuhan datang memperingatkan dia langsung menyadari segala dosa-dosanya. Saya baca untuk kita semua Mazmur 51 ayat 1 dan ayat 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk pengakuan dosa. Saya baca ayat 1 dan ayat 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Saudaraku lihat, pasal 51 ini pasal yang mencatat di mana Tuhan memberikan satu peringatan kepada Daud melalui seorang nabi yang bernama Nathan. Nabi ini datang kepada Daud dan nabi ini sampaikan segala dosa yang Daud lakukan, segala kejahatan yang dia lakukan, pembunuhan berencana yang dia sudah rencanakan, bahkan bukan hanya kematian berencana yang terjadi, Uria mati tetapi istrinya Betsheba itu Daud hampiri atau berzina. Ayat ini dikatakan saudaraku, ayat yang kedua, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudaraku, ini yang luar biasa dari Daud yang perlu kita pelajari, yang perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Daud ketika Nabi memperingatkan dia, Nabi datang menegur kesalahannya. Dia tidak melawan dengan Nabi Nathan. Dia tidak marah dengan Nabi Nathan ketika dosanya itu disampaikan. Dia tidak, saudaraku, tersinggung. Dia tidak balik marah kepada Nabi ketika dosanya itu disampaikan. Ketika Nabi Nathan memperingatkan bahwa dia sudah berbuat dosa. Tetapi saudaraku, sikap hati dari Daud yaitu dia menyadari segala kejahatan yang dia lakukan. Saudaraku, kalau hidup kita mau diampuni oleh Tuhan, hidup kita mau dipulihkan oleh Tuhan, mari kita belajar menyadari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Memang tidak gampang untuk menyadari segala dosa yang kita lakukan. Kita harus berjuang melawan kedagingan, melawan keinginan daging yang ada dalam pribadi kita. Kadangkala ketika kita mau melakukan pemberesan dengan Tuhan, ketika kita mau datang memohon pengampunan Tuhan, iblis berbisik di hati dan pikiran kita, tidak usah kamu datang kepada Tuhan, tidak perlu kamu melakukan pemberesan dengan Tuhan, tidak perlu kamu minta ampun dengan Tuhan. Lakukan terus dosamu, lakukan terus kejahatanmu, tinggal terus di dalam dosa. Saudaraku, ini banyak kali terjadi tanpa kita sadari. Ketika kita sudah ada keinginan, ada kerinduan untuk datang memohon pengampunan Tuhan, iblis juga tidak tinggal diam. Iblis tidak mau hidup kita ini diubahkan Tuhan. Iblis tidak mau hidup kita ini berkemenangan dari dosa. Iblis tidak mau bahwa kita tetap tinggal di dalam dosa. Tetapi ada begitu banyak cara iblis mau menghalangi kita. Tetapi saya percaya saudaraku, kekuatan, kuasa Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan tahu ketika kita rindu hidup kita dipulihkan. Ketika Tuhan melihat hati kita ada kesungguhan untuk mau dipulihkan, untuk mau diubahkan Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Saudaraku, lihat di sini Nabi Nathan ketika dia datang memperingatkan Raja Daud. Raja Daud langsung menyadari segala pelanggarannya,
Saudaraku, orang percaya kalau mau melihat Tuhan mengampuni dosa kita, mari kita belajar menyadari segala kesalahan kita. Banyak kali ketika ada khotbah yang keras, kipas. Banyak kali ketika ada firman Tuhan yang keras, banyak orang Kristen tersinggung. Banyak orang percaya tidak terima, apalagi menyinggung dosa. Apalagi pendeta mengkhotbahkan tentang kejahatan yang dia lakukan. Walaupun banyak kali saudaraku pendeta yang berdiri di mimbar tidak tahu apa dosamu, tidak tahu apa kejahatan yang kau lakukan. Tetapi itulah karya Roh Kudus. Ketika seorang pendeta berbicara, berkhotbah, menyampaikan firman, Roh Kudus berkata, sampaikan ini. Banyak kali itu langsung tertuju kepada pribadi-pribadi kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau pulihkan? Bagaimana Tuhan mau ampuni? Kalau pribadi kita sendiri tidak mau dipulihkan Tuhan. Tuhan rindu mengubahkan kita. Tuhan rindu mengampuni dosa kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau ampuni kalau kita tidak ada pengakuan dengan Tuhan? Tidak ada kata-kata penyesalan dengan Tuhan. Tidak mau saudaraku menyadari segala dosa kita. Tidak mau hidup kita dibereskan oleh Tuhan. Saudaraku, tujuan Tuhan datang ke dunia ini, tujuan Yesus Kristus rela lahir di kandang yang hina. Tujuan Yesus Kristus rela turun dari surga yang mulia, dari singgasananya. Untuk apa? Untuk penebusan dosa manusia. Jadi saudaraku, tujuan satu-satunya Tuhan yaitu untuk melakukan pendamaian manusia dengan dosa. Jadi saudaraku, ini adalah satu tujuan yang agung, yang mulia. Sebab itu ketika orang jatuh dalam dosa, Tuhan sangat menunggu kapan kita mau datang kepadanya untuk menyadari dosa kita. Tuhan selalu menantikan kapan kita menyadari segala kejahatan yang kita lakukan. Saudaraku, begitu dahsyat, begitu besar, luar biasa kejahatan yang Daud lakukan. Tetapi ketika diperingatkan oleh hamba Tuhan, dia tidak tersinggung. Dia tidak marah kepada Nabi Nathan, tetapi sebaliknya sikap hati yang sadar bahwa dia sudah melakukan pelanggaran. Sikap hati ini saudaraku yang Tuhan cari-cari. Sikap hati ini yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Saudara perhatikan ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaran-pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 5 ini yang luar biasa. Dan ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi semangat bagi kita semua untuk hidup di dalam pertobatan. Ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudaraku, saya baca tidak ada satu figur yang berkata demikian. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi saudaraku, dosa yang Daud lakukan selalu menghantui hati dan pikirannya. Dia bergumul supaya dia bisa lepas dari dosa yang dia lakukan. Saudaraku, di hari-hari ini kita perlu bergumul bukan hanya tentang pekerjaan kita. Di hari-hari ini kita perlu bergumul dengan Tuhan bukan tentang bagaimana Tuhan memberkati usaha kita. Kita perlu bergumul di hari-hari ini bukan bagaimana tentang Tuhan menolong pekerjaanmu. Tuhan memberkati, gajimu boleh naik. Kita bergumul supaya dipromosikan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan rindukan untuk kita bergumul di hari-hari ini, yaitu bergumul tentang dosa kita. Saudaraku, setiap hari pasti ada saja dosa walaupun itu kecil yang kita lakukan. Pelanggaran yang kita lakukan walaupun itu kita tidak sengaja. Namanya itu adalah dosa dan pelanggaran. Itu perlu dibereskan dengan Tuhan. Amin. Belajar bergumul dengan dosa kita. Saudaraku, setiap hari saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Setiap hari saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap hari saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya
Setiap hari saya mau hidup tidak ada dosa Tuhan, kalau boleh tidak ada dosa sekecil apapun yang saya perbuat. Setiap hari ini doa saya kepada Tuhan. Artinya apa? Saya bergumul untuk hidup saya sendiri, supaya benar-benar saya tidak berbuat Tuhan, kalau boleh tidak ada dosa sekecil apapun yang saya lakukan setiap hari. Karena apa? Setiap saat iblis mengamat-amati kita. Alkitab berkata, iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa untuk ditelan. Saudaraku, setiap saat kita harus menyadari iblis itu berjaga-jaga, bersiaga dalam kehidupan orang percaya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan orang percaya. Untuk apa? Untuk membuat orang percaya itu berbuat dosa. Untuk apa? Untuk menjerat orang percaya berbuat kesalahan. Saudaraku, iblis itu dia tahu titik kelemahan kita. Dia tahu titik-titik mana kita dapat berbuat jahat. Mana kelemahan kita, di situ kita gampang berbuat kejahatan. Mana kelemahan kita, di situ kita gampang berbuat dosa. Daud, saudaraku, iblis tahu titik kelemahannya ialah apa? Matanya. Dia ada laki-laki biasanya, maaf bicara, laki-laki itu titik kelemahannya ialah mata. Sebab itu ketika Daud berada di suatu rumah, Daud berada di suatu rumah, artinya di bagian atas rumah, di istananya, dia melihat ke bawah dengan matanya. Ketika dia melihat Batsyeba, saudaraku, iblis mulai membisikkan di hatinya, Daud, coba kamu lihat, aduh, perempuan itu cantik sekali Daud. Daud, coba kamu lihat, perempuan itu elok sekali. Perempuan itu luar biasa, beautiful. Beautiful banget. Karena apa? Iblis tahu titik kelemahan dari Daud. Walaupun dia ada raja yang dipakai Tuhan, raja yang besar, raja yang luar biasa di mata Tuhan, tetapi sebagai manusia pasti ada titik kelemahannya, yaitu di matanya. Saudaraku, kita harus sadari, setiap manusia itu punya titik-titik kelemahannya. Baik itu perempuan, pasti ada titik-titik kelemahan kita. Ada titik-titik di mana, saudaraku, iblis bisa menjerat kita melalui kelemahan-kelemahan kita tersebut. Sebab itu, saudaraku, kalau kita baca doa Bapa kami, di situ ada perkataan, ada kalimat yang berkata seperti ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Karena apa, saudaraku? Setiap saat, saudaraku, iblis sementara menunggu kehidupan kita, melihat kehidupan kita. Si jahat itu tugasnya apa? Membawa kita ke dalam pencobaan. Saudaraku, bagaimana kita bisa lepas dari pencobaan? Bagaimana kita bisa lepas dari jerat iblis? Yaitu kita bangun doa dengan Tuhan. Kita bangun, saudaraku, kesetiaan dengan Tuhan. Punya saat-saat teduh pribadi dengan Tuhan. Orang, saudaraku, yang banyak berdoa sekalipun, saudaraku, tidak lepas dari yang namanya kejatuhan. Orang yang banyak rajin doa, rajin ibadah, saudaraku, tidak akan pernah lepas dari yang namanya jerat iblis. Apalagi kalau kita malas berdoa. Sedangkan yang rajin-rajin, saudaraku, hidup mereka pun harus berjaga-jaga di dalam Tuhan, harus selalu berserah kepada Tuhan. Apalagi yang malas beribadah, apalagi yang malas berdoa, apalagi yang malas baca firman Tuhan. Tidak ada manusia yang kuat di muka bumi ini yang kebal dengan dosa. Amin. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna, yang kebal dengan kejahatan. Bagaimana kita bisa kebal dengan kejahatan? Itu hanyalah kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menolak kejahatan, yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus, saudaraku, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Di hari-hari ini kita sementara menantikan hari di mana kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan. Saudaraku, saya berkata, satu tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk membereskan dosa manusia, untuk mengadakan pendamaian manusia dengan Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau berbicara dosa itu tidak main-main. Itu adalah, saudaraku, kalau mau dikatakan, adalah satu tugas Tuhan yang penting dalam hidup manusia.
Jadi untuk membereskan dosa kita dengan Tuhan, itu adalah satu hal yang Tuhan tunggu-tunggu dalam kehidupan kita. Kapan ya kita mau datang mengaku dengan Tuhan? Kapan ya kita mau memohon pengampunan dengan Tuhan? Kapan ya manusia mau hidup dalam pertobatan? Kapan manusia akan menyadari pelanggaran-pelanggarannya? Kapan kita akan menyadari kesalahan-kesalahan kita? Kapan kita akan memohon pengampunan kepada Tuhan? Saudaraku, pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan yang luar biasa. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Saudaraku, pengampunan yang Tuhan berikan adalah pengampunan yang sempurna. Amin. Tetapi bagaimana kita akan mengalami pengampunan dari Tuhan kalau kita sendiri tidak mau mengakui kesalahan kita? Kita sendiri tidak mau mengakui kejahatan kita. Kita sendiri nggak mau sadari bahwa kita ini sementara berbuat salah. Banyak orang Kristen yang tegar tengkuk atau keras kepala. Dia sudah tahu bahwa dia berbuat salah. Dia sudah tahu bahwa itu dosa, itu kejahatan. Dia masih saja melakukan kejahatan. Dia sudah tahu berzina itu adalah kejahatan. Dia masih saja hidup dalam perzinahan. Dia sudah tahu menghina orang, menghakimi orang, korupsi itulah kejahatan, tetapi masih tetap tinggal dalam kejahatan. Dia sudah tahu mencuri itu adalah kejahatan, tetapi dia tetap melakukan mencuri. Jadi saudaraku, Tuhan rindu pribadi-pribadi yang mau hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan artinya kita menyadari kesalahan kita. Kita sadari bahwa kita ini sudah melakukan kejahatan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita tidak mengulangi kesalahan yang kita perbuat. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Ini yang Daud alami, saudaraku, ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudaraku, ini yang perlu kita gumul di hari-hari ini. Jangan kita hanya bergumul setiap hari, Tuhan kiranya Engkau memberkati usaha saya, bergumul pekerjaan saya, Tuhan tolong. Yang kita gumul ialah perkara materi, perkara uang. Tetapi marilah kita bergumul dengan dosa kita. Artinya apa? Kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Kita mau hidup diubahkan Tuhan. Setiap hari kita berkata, Tuhan kalau boleh saya tidak berbuat dosa. Tolong saya, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya. Saya rindu hidup saya selalu diubahkan Tuhan. Ini yang Alkitab maksudkan. Daud berkata, dia bergumul dengan dosanya. Dia bergumul. Bergumul itu satu kata yang bukan main-main. Tetapi benar-benar saudaraku, dia menyadari betul segala pelanggaran yang dia lakukan. Ayat selanjutnya ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudaraku, di sini ayat yang ke-8 ini ayat yang sangat luar biasa. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi orang yang mengakui kesalahannya, menyadari pelanggarannya, bahwa dia sudah berbuat kesalahan, dia mau memohon pengampunan Tuhan, di dalam batinnya itu terdapat kebenaran. Amin. Jadi orang yang batinnya tidak ada kebenaran, di dalam hatinya tidak ada kebenaran, yaitu orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, yaitu orang yang tidak mau mengubah hidupnya, meninggalkan kejahatannya. Banyak orang, pendeta sudah khotbah keras-keras, namanya dia keras kepala, ya sudah, dia tidak mau menyadari pelanggarannya, dia tetap hidup di dalam dosa. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan yang besar, keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita. Dia sudah rela mati bagi dosa kita.
Dia sudah rela menebus pelanggaran kita. Dan kita sendiri yang tidak mau hidup di dalam pengampunan Tuhan. Kita sendiri yang tidak mau hidup dalam, saudaraku, meninggalkan dosa. Tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Tidak mau datang kepada Tuhan. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita sendiri yang tidak mau. Padahal Tuhan sementara menunggu. Di pintu hatimu Tuhan memanggil, suaranya merdu lembut. Di pintu hati kita Tuhan sementara memanggil kita untuk meninggalkan dosa kita, meninggalkan kejahatan kita. Saudaraku, ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudaraku, orang yang menyadari pelanggaran di dalam hatinya, di dalam batinnya, hidup mau ada pengampunan dengan Tuhan, mau hidup pemberesan dengan Tuhan, mau mengadakan pemberesan dari dosa-dosanya, Tuhan akan memberikan hikmat dalam pribadinya. Tuhan akan menolong dia, Tuhan yang akan memampukan. Saudaraku, Daud, Tuhan mengampuni dosanya, walaupun dosa itu sudah sangat berat sebenarnya. Kalau mau dikatakan dia itu kena pasal yang berlapis, pembunuhan berencana dan, saudaraku, mengambil istri orang, berzina. Tetapi mengapa kejahatan yang besar itu Tuhan bisa ampuni? Karena sikap dari Daud. Dia menyadari dosanya. Ketika Nabi memperingatkan dia tidak menentang. Hamba Tuhan kalau ulang menentang pendeta, dia terima dengan sukacita. Bahkan dia memohon pengampunan dari Tuhan. Dia tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan. Artinya apa? Hidupnya diubahkan Tuhan. Walau dosamu merah bakain kesumba, engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Saudaraku, dosa semerah kirmisi, artinya dosa seberat apapun itu, asalkan kita mau datang kepada Tuhan, asalkan kita mau memohon pengampunan Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Saudaraku, Daud, dia dipulihkan Tuhan, dia diubahkan Tuhan, hidupnya itu menjadi berkat. Bahkan Tuhan berkata, kerajaanmu tidak akan pernah terputus, keturunanmu akan tetap ada sampai selama-lamanya. Karena apa, saudaraku? Ternyata adalah sikap dari Daud ini, adalah sikap yang perlu kita contohi. Sikap yang kita perlu teladani. Karena apa? Tidak semua manusia, tidak ada yang pernah lepas dari pelanggaran. Semua manusia tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Tetapi bagaimana kita rindu untuk diubahkan Tuhan, bagaimana kita rindu untuk dipulihkan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menolakmu. Walaupun engkau sudah melakukan kejahatan yang sebesar apapun, Tuhan tidak akan menolakmu. Asalkan apa? Datang dengan hati yang sungguh, mau hidup dalam pertobatan, tidak mau mengulangi lagi kesalahan, kejahatan dan dosa yang kau lakukan. Benar-benar saudaraku introspeksi diri, benar-benar saudaraku buat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mohon pengampunanmu, saya bertobat Tuhan, saya tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saya mau hidup di dalam Engkau, saya mau hidup diubahkan Tuhan, saya mau hidup dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya, penuh dengan kekurangan, kesalahan ya Tuhan. Tetapi kami mau datang kepadamu, kami mau hidup kami dipulihkan, hidup kami dibereskan, hidup kami dibersihkan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami senantiasa hidup dalam pertobatan, tidak melakukan kejahatan apapun. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, Roh Kudus kuatkan kami. Berkati semua pemirsa di rumah, pulihkan semua kami Tuhan yang saat ini terikat dengan dosa. Dosa apapun kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan, Tuhan bereskan. Semua yang sudah menonton khotbah ini, Tuhan memberkati. Jamahan Allah Roh Kudus selalu mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan semua yang sudah like dan subscribe, Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang luar biasa.
Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.